guru dan juga orang tua. Kita harus tetap menjaga hubungan, menjaga komunikasi yang hangat dengan orang tua. Mungkin tidak semua orang tua juga siap ya membimbing, memotivasi anaknya di rumah seperti kita sebagai guru, seperti di sekolah. Nah, karena ada banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan orang tua di rumah. Mungkin saja para orang tua kan ada beberapa anak yang harus dibimbing juga kan, ada adiknya, ada kakaknya juga di rumah, atau mungkin juga ada orang tua yang aktivitas juga di luar. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang pengajar ya. Harus tetap berusaha terus mengemas bagaimana sih pembelajaran baik online atau daring itu berjalan semenarik mungkin. Jadi anak-anak di rumah, orang tua pun tidak patah semangat dalam memotivasi anaknya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TKTV Channel, TV-nya Guru Indonesia. Saya ucapkan selamat berlibur untuk teman-teman guru semua, karena tahun ajaran 2019-2020 sudah berakhir dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun ajaran baru, yaitu 2020-2021. Nah, mudah-mudahan pada tahun ajaran baru kita akan menjadi lebih baik lagi ya, untuk khususnya di dunia pendidikan. Dan teman-teman tahu sendiri kan kondisi sekarang ini ya, karena hal-hal tersebut jadi yang sedang viral saat ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga sedang mengalaminya, dan semua bidang terkena imbasnya, khususnya di dunia pendidikan. Dan emang sih ya, sebenarnya kita sebagai pendidik, khususnya pendidik anak usia dini, sedikit dilanda kegalauan juga keresahan, karena sekarang kan sudah ajaran baru dan PPDB pun sudah dimulai ya, untuk penerimaan siswa baru juga udah dimulai sejak lama, dan mungkin ada beberapa dari PAUD yang masih minim lah untuk penerimaan siswa barunya. Apalagi sekarang emang sudah terdengar ya, entah itu hanya gosip atau gimana. Saya nggak mau ya mengecilkan semangat para guru, khususnya para pendidik anak usia dini yang sedang ramai bahwa akan terjadinya PHK massal atau pemberhentian atau entah apa, pokoknya karena minimnya murid yang daftar ke sekolah-sekolah, khususnya pendidikan anak usia dini. Namun bagaimanapun kita sebagai pendidik anak usia dini jangan sampai semangat kita turun ya. Jadi teruslah kita berkarya, berpikiran positif untuk menjalani ini semua, dan masih banyak waktu ya, dan mungkin pemerintah juga masih ada toleransi atau masih ada pengertian untuk kita melindungi para guru, khususnya para pendidik anak usia dini ya. Jadi jangan patah semangat, dan kalaupun nanti yang sudah ditentukan ya 13 Juli itu akan dimulai pembelajaran tahun ajaran baru, entah masih dalam kondisi belajar di rumah atau mau pembelajaran seperti biasa di sekolah, tapi dengan ada program baru yaitu new normal. Nah, new normal itu semua bidang pasti digalakan new normal, ada program new normal, yaitu ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan atau prosedur khusus atau protokoler yang harus kita perhatikan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas kita. Misalnya kan kalau di sekolah diumumkan sudah kita ketahui ya, jadi kalau di sekolah kita harus menyediakan kayak untuk hand sanitizer, terus ada juga pengukur suhu tubuh, terus ada juga APD ya yang harus digunakan oleh guru itu sendiri dan juga para siswa, dan ada aturan-aturan dalam menjaga jarak satu sama lain, antar guru, antar
teman-teman siswa juga. Nah, mungkin itu yang harus diperhatikan oleh kita dan harus dibiasakan, meskipun khususnya kalau di anak usia dini itu mungkin agak sedikit perlu pembiasaan yang betul-betul, karena anak-anak tuh kadang ya mereka terlalu senang, jadi terlalu asik mereka bermain gitu tanpa memperhatikan jarak satu sama lain. Nah, walaupun begitu, kita harus tetap semangat, tetap menjalaninya ya, dan tidak lepas dalam peraturan new normal itu sendiri. Jadi tetap semangat, tetap berkreasi, terus menggali potensi kita, potensi anak-anak ya. Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu tetap nyaman, tetap menarik. Nah, sedangkan ya banyak keluhan-keluhan juga nih kalau misalkan pembelajaran terjadi secara daring atau online. Nah, jadi kadang ada beberapa guru, aduh bingung nih gimana nih kalau misalkan pembelajaran daring tuh masih seenggaknya masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dan juga orang tua itu sendiri. Tapi bagaimana lagi, itu yang harus kita jalani saat ini walaupun berat gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan saling memahami, saling mengerti satu sama lain antara guru dan juga orang tua. Kita harus tetap menjaga hubungan, menjaga komunikasi yang hangat dengan orang tua. Mungkin tidak semua orang tua juga siap ya membimbing, memotivasi anaknya di rumah seperti kita sebagai guru, seperti di sekolah. Nah, karena ada banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan orang tua di rumah. Mungkin saja para orang tua kan ada beberapa anak yang harus dibimbing juga kan, ada adiknya, ada kakaknya juga di rumah, atau mungkin juga ada orang tua yang aktivitas juga di luar. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang pengajar ya, harus tetap berusaha terus mengemas bagaimana sih pembelajaran baik online atau daring itu berjalan semenarik mungkin. Jadi anak-anak di rumah, orang tua pun tidak patah semangat dalam memotivasi anaknya. Dan selain dari juga nanti kan ada kunjungan, mungkin itu tetap harus dikomunikasikan, ada persetujuan dari sekolah dan antar orang tua juga, apakah menyetujuinya atau tidak, mau ada kunjungan atau tatap muka ke rumah dalam seminggu misalkan berapa kali ya. Dan jangan lupa ya untuk selalu tetap mensupport anak didiknya. Jadi tidak hanya mengirimkan chat tentang pembelajaran, tapi kita juga harus ada komunikasi yang langsung ya. Semisal kita ada mengirim nih audio, berupa video sama anak didik kita. Dan kalau misalkan anak didik kita sudah mengerjakan atau melaksanakan kegiatan yang sudah kita instruksikan, hendaklah kita mengirimkan audio atau video untuk memberikan jempol pada anak-anak atau memberikan penghargaan sama anak-anak. Jadi mereka akan tambah semangat ketika mendengar suara bu guru, ketika melihat mimik muka bu guru di video, wah anak-anak hebat nih hari ini. Nah seperti itu, dan juga tetap memberikan semangat kepada anak-anak dan orang tua yang masih belum bisa mengerjakan tugas. Pokoknya kita harus saling memahami, mengerti, menghargai, karena tidak mudah ya pembelajaran daring atau online itu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya buat guru ataupun orang tua, begitu juga siswa. Nah teman-teman, itulah obrolan santai pada hari ini mengenai apa ya, buat saya tuh motivasi lah buat para pendidik, khususnya para pendidik anak usia dini. Jadi terus semangat ya, terus positive thinking, terus menjaga hubungan baik dengan para orang tua dan juga anak didik kita. Ayo gunakan IT kita. Sekarang kesempatan yang bagus untuk kita gunakan IT kita, tunjukkan kepada anak didik kita untuk menyemangatinya seperti apa, dikemas pembelajarannya semenarik mungkin. Oke deh, itulah obrolan santai pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan kalaupun ya ada masukan buat teman-teman atau saran mengenai new normal ini di bidang pendidikan dan untuk persiapan di tahun ajaran yang akan kita jalankan sebentar lagi, boleh nanti ditulis di kolom komentar
ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga, dan juga share-nya. Oke, saya juga masih membutuhkan motivasi dan saran dari teman-teman semua, khususnya untuk pembelajaran saya sendiri terhadap profesi saya dan juga dalam mengembangkan channel saya. Oke deh, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.